Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratin. Demos artinya rakyat, kratos atau kratin artinya pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, democracy is the government from the people, by the people, and for the people. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu pemerintahan di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana sistem pemerintahannya mengikutsertakan seluruh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih. Materi kedua yang akan saya sampaikan adalah mengenai macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi berdasarkan ideologi, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, dan berdasarkan titik perhatian rakyat. Yang pertama, berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional, yaitu berdasarkan kebebasan individu. Kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi. Lalu ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan kepemilikan pribadi. Lalu yang ketiga ada demokrasi Pancasila, adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah umum mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya melalui wakil-wakilnya. Dan yang terakhir, ada perwakilan sistem referendum, di mana rakyat memilih wakilnya, akan tetapi rakyat masih bisa mengontrol wakilnya. Dan yang terakhir ada berdasarkan titik perhatian rakyat, yaitu ada demokrasi formal, di mana semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Lalu ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan dan kadang-kadang dihilangkan. Dan yang terakhir ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu ada demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Lalu ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Lalu ada demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998. Lalu yang terakhir ada era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Yang terakhir adalah contoh kasus dari pelanggaran demokrasi di Indonesia, yaitu ada partai politik yang tidak menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik paling tidak ada 3, yaitu penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Bisa kita lihat bahwa partai politik mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos yang malah sama sekali tidak mencerdaskan tetapi membodohi masyarakat sebagaimana contoh pelanggaran HAM di Indonesia.